Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qauli. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ali Imran ayat 102. Untuk merawat dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, salah satu diantaranya adalah kita harus selalu menyegarkan dan mensyukuri atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Salah satu karunia yang sangat berharga yang selalu Allah berikan pada kita adalah hidayah atau petunjuk. Syekh Mustafa Al-Maraghi menyebutkan petunjuk yang Allah berikan kepada manusia itu ada 5. Yang pertama disebut dengan hidayatul ilhami, petunjuk yang Allah berikan lewat naluri. Ketika seorang ibu melahirkan anak bayinya, ibu itu tidak pernah mengajari kepada anak bayi bagaimana cara menghisap puting susu ibu untuk mendapatkan ASI. Dalam kandungan, mulut mungil bayi itu juga belum pernah belajar menghisap. Tetapi begitu lahir dan bayi kelaparan lalu menangis, ibu mengasongkan puting susunya, maka bayi langsung bisa menghisap tanpa pernah belajar dan tidak pernah ada yang mengajari. Itu namanya petunjuk langsung dari Allah yang bersifat naluri. Yang kedua, ada hidayatul hissi, petunjuk yang Allah berikan kepada manusia lewat Allah memberi indera. Kita bisa menikmati panorama alam karena Allah memberikan indera penglihatan. Kita bisa menikmati merdunya suara karena Allah berikan indera pendengaran. Menikmati enaknya coto Makassar karena Allah berikan indera pencecapan. Dan begitulah indera Allah berikan semua gratis kepada kita untuk bisa menikmati alam semesta ini. Harus kita syukuri. Yang ketiga, hidayatul akli. Allah memberi hidayah lewat akal, lewat Allah memberi akal. Wal ardo wado'aha lil anam. Bumi itu Allah hamparkan spesial untuk manusia, karena manusia itu dicanangkan oleh Allah sebagai khalifah fil ardi. Sehingga untuk bisa mengelola alam itu Allah berikan akal. Bumi dijadikan sarana untuk fasilitas pendukung kehidupan. Baik itu fasilitas transportasi kayak bikin mobil, motor, kapal, pesawat, fasilitas komunikasi, fasilitas akomodasi, itu semua harus belajar. Dan hanya dengan akal itu semua bisa terrealisir. Yang kedua, akal juga difungsikan untuk memahami wahyu sebagai pedoman hidup. Jadi alam sebagai fasilitas hidup, wahyu sebagai pedoman hidup. Itu bisa dimanfaatkan, difahami lewat akal. Sehingga seluruh umat manusia kepingin menumbuh suburkan akal sehat itu dengan mendirikan lembaga pendidikan dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi. Itu yang belajar semua adalah manusia. Tidak ada hewan, tumbuhan yang ikut belajar, karena memang akal adalah merupakan karunia besar bagi umat manusia. Yang keempat, ada hidayatuddin, petunjuk yang Allah berikan lewat wahyu, lewat Al-Quran, lewat agama. Pada dasarnya wahyu itu memang diperuntukkan semua umat manusia,
hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia petunjuk untuk manusia, tetapi tidak semua umat manusia mau menerima petunjuk wahyu, mau menerima petunjuk agama. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Aku tunjuki jalan ini kepada manusia. Ada yang menerima, ada juga yang menolak. Sehingga sifat agama ini, sifat Al-Quran itu adalah la ikroha, tidak boleh dipaksakan. Karena kenapa tidak boleh dipaksakan? Qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Karena dengan Quran bisa menjadi sangat terang benderang mana jalan yang salah, mana yang benar. Contoh, pada tahun 1975 ketika Fir'aun telah begitu parah penyakit jamur yang menimpa kulit mumi Fir'aun itu sehingga harus melakukan perawatan. Fir'aun pun dibawa pakai pesawat dari Mesir ke Prancis karena dirawat di sana. Tim medis untuk melakukan perawatan kulit Fir'aun itu dipimpin oleh Profesor Dr. Maurice Basil. Ringkas cerita, setelah tim melakukan perawatan dengan sempurna, Pak Profesor dibikin kaget karena ada satu unit Fir'aun yang beda dengan Fir'aun yang lain. Fir'aun adalah gelar raja. Kalau di Jogja ya Hamengkubuwono seperti itu. Sehingga banyak jumlahnya. Satu unit ini dari ujung kepala sampai ujung kaki penuh dengan unsur garam. Sehingga diyakini inilah Fir'aun yang hidup saat Nabi Musa diutus dan dia mati tenggelam di laut. Meskipun sudah diawetkan beribu tahun, ya, unsur garam tetap melekat di tubuhnya. Hanya saja Pak Profesor Maurice menjadi penasaran ketika memikirkan siapa yang melakukan evakuasi saat itu. Karena kalau tidak dievakuasi segera pasti akan hancur. Pesawat Air Asia kita tahu sebelum corona yang terbang dari Surabaya menuju Singapura dan jatuh di perairan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, itu tim evakuasi dari berbagai negara besar datang untuk mencari jenazah penumpang pesawat itu. Ada yang diketemukan 3 hari, 4 hari, itu rata-rata hancur semua. Ini masih utuh, tidak mungkin kalau tidak dievakuasi segera. Sebagai seorang ilmuwan berpikir objektif. Dia gali literatur tentang Mesir kuno di berbagai perpustakaan. Tidak satupun informasi tertulis dalam manuskrip. Sehingga itu menjadi unek-unek dalam pikirannya. Ada fakta yang begitu jelas, tapi tidak ada narasi yang mengiringinya. Ketika satu saat dia mendapatkan undangan seminar ilmiah di Timur Tengah, sempat mempertanyakan kepada seorang dokter yang muslim, lalu dibukakan surah Yunus ayat 92. Dalam ayat itu mengatakan, fal yauma, hari ini, nunajika, aku evakuasi kamu wahai Fir'aun bibadanika, dengan badanmu. Masya Allah, dia kaget luar biasa. Nabi lahir tahun 571 Masehi. Fir'aun hilang di tengah laut jauh sebelum Masehi. Nabi wafat tahun 632 Masehi. Fir'aun diketemukan nanti abad ke-18. Sehingga antara kehidupan Nabi dan hilangnya Fir'aun itu tidak ada komunikasi sama sekali. Tapi kenapa ada dalam Quran? Akhirnya diyakini bahwa ini adalah wahyu, bukan hasil inspirasi Muhammad, karena tidak ada satupun literatur di planet bumi itu yang menerangkan tentang siapa yang mengevakuasi. Hanya satu-satunya surah Yunus ayat 92. Dia pasti wahyu. Akhirnya semakin penasaran, dia kumpulkan jurnal ilmiah hasil penelitian para ilmuwan,
lalu dia cari ayat-ayat Quran yang sesuai dengan tema-tema penelitian itu, lalu dilakukan perbandingan luar biasa. Ternyata seluruh ayat Quran mengungguli hasil penelitian. Ketika Menteri Agama pertama Republik Indonesia, Profesor Dr. Rashidi, ya, HM Rashidi, jalan-jalan ke Eropa sana, menemukan buku kecil beliau, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Bible, Quran, dan Sains Modern. Yang ingin kami katakan, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Quran tidak perlu dipaksa-paksakan, karena kalau orang menggunakan akalnya dengan penuh, dia akan nampak jelas, ya, terang benderang, mana yang benar, mana yang salah, dari berbagai dimensi ilmu. Sehingga ciri orang yang mendapatkan hidayah Al-Quran, misalnya dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 125, Allah berfirman, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapat hidayah, maka hatinya lapang menerima Islam, lapang menerima Quran. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Ciri orang yang sesat, hatinya sempit, sesak, seolah naik ke langit. Ya, kita tahu kalau naik ke langit, di atas atmosfer bumi ini tidak ada lagi udara. Kalau ke sana pasti sesak kalau tidak bawa oksigen sendiri. Sehingga misalnya kita mendengar suara adzan, orang yang dapat hidayah itu lega sekali. Dia segera berwudu, lalu datang ke masjid, mengharap Allah memberikan bimbingan, mengharap Allah mengampuninya, tenang jiwanya. Tapi ada juga orang mendengar adzan lalu marah-marah. Siapa yang adzan suaranya keras, mana jelek pula, mengganggu orang istirahat. Jadi sikap hati ketika mendengar ajaran, itulah yang merupakan indikasi kita dapat hidayah atau tidak. Tergantung apa kita lapang, jiwa kita menerima Quran atau kita sempit. Yang kelima ada hidayatut taufik. Hidayatut taufik itu petunjuk langsung diberikan kepada Allah, kepada hati umat manusia, ketika umat manusia itu mematuhi hidayatuddin, mematuhi Al-Quran. Ya. Misalnya Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang jahadu, yang berusaha maksimal fina, untuk kami, untuk melaksanakan Quran, lanahdiyannahum, maka pasti aku akan tunjuki mereka subulana, jalan kami. Dalam surah Al-Hadid pada ayat 28 sangat terang benderang Allah berfirman begini, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Takwa adalah ungkapan dari upaya untuk mematuhi ajaran Allah, itu namanya takwa. Melaksanakan perintahnya, menghindari yang dilarang, pokoknya patuh pada ajaran Allah, itu adalah takwa. Ittaqullah. Wa aminu bi rasulihi, berimanlah kepada rasulnya. Yu'tikum kiflaini mir rahmatihi, niscaya Allah memberikan rahmatnya kepada kamu kiflaini, 2 porsi, 2 bagian. Luar biasa, bagaimana kalau kita makan bakso 2 bagian, 2 porsi tentu kenyang. Allah berikan rahmat 2 porsi, dunia dan akhirat. Wa yaj'al lakum nuran, lalu Allah menjadikan dalam jiwamu itu cahaya. Tamsyuna bihi, kamu berjalan dengan cahaya itu. Itu namanya hidayah bagi orang yang melaksanakan ajaran Allah, maka jiwanya menjadi jernih. Imam Ghazali menggambarkan jiwa manusia ibarat cermin. Kalau kita mematuhi ajaran Allah, itu ibarat kita membersihkan cermin itu sampai bersih sekali. Qad aflaha man zakkaha, membersihkan zakat, membersihkan harta, sholat, membersihkan dosa, begitu. Syahadat, membersihkan pikiran, membersihkan arah hidup, dan lain sebagainya. Nah, kalau hati sudah bersih,
maka cahaya Allah akan mudah dipantulkan oleh hati kita ke pikiran, maka dia berpikir baik. Dipantulkan oleh hati kita ke kaki, maka dia melangkah kepada kebaikan. Begitulah dipantulkan ke tangan, maka dia akan berbuat kebaikan. Ya. Nuron tamshuna bihi. Allah berikan cahaya di mana kau bisa berjalan lewat cahaya yang Allah pantulkan dalam jiwamu. Bahkan dalam hadis qudsi sangat ekstrim sekali. Rasulullah bersabda, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil." Tidak henti-hentinya kalau hamba saya mendekatkan diri kepada saya dengan melakukan nawafil, ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta padanya. Nah, kalau aku sudah cinta padanya, aku menjadi matanya saat melihat, telinganya saat mendengar, kakinya saat melangkah. Itulah orang yang jiwanya dibimbing oleh Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman pada Allah, maka Allah bimbing hatinya. Kalau Allah sudah membimbing hatinya, nuron tamshuna bihi wa yaghfir lakum, lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosamu. Semoga kita berusaha untuk mematuhi Al-Qur'an, sehingga dengan demikian Allah berkenan membimbing jiwa kita, ya, sehingga kita akan berjalan tidak berada dalam alam yang gelap, karena Allah selalu memberi bimbingan, intuisi yang baik, sehingga selalu kepingin berbuat baik dan tidak atau risik sekali melakukan hal-hal yang jelek. Dan itulah tanda tanha anil fasya'i wal munkar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal barrul ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ayyuhal mu'minun anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa bada'a bi nafsihi ta'lima. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahdat ala nusrati syariatik fawasiqillahumma rabitataha wa adim buddaha wahdiha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yahbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikru akbar. Aqimussalam.